Halo semuanya, pada hari ini kita akan membuat video tutorial untuk menjadi web developer yang pemula. Bagi teman-teman yang mau menjadi web developer pemula, saya sarankan untuk belajar untuk pertama kali ya, belajar yang namanya HTML. Tetapi HTML ini bukan termasuk pemrograman ya, tapi lebih ke pola untuk membuat website. Karena di setiap website pasti mempunyai sintak-sintak yang dipakai oleh HTML. Jadi kalau kita ingin membuat website yang statik maupun dinamis, kita akan menggunakan sintak, setidaknya menggunakan salah satu sintak HTML. Karena HTML dia bukan pemrograman, jadi dia tidak bisa menggunakan fungsional seperti PHP, JavaScript, karena HTML sendiri tidak mendukung aritmatika dan fungsional dan ilmu logik dan lainnya. Oke, singkat cerita, sejarah HTML tersebut itu dibuat oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian keren yang berlokasi di Swiss. Dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet, merujuk pada teks yang membuat referensi link ke teks lain yang bisa diakses langsung oleh viewers. Tim merilis versi pertama HTML pada tahun 1991 dan di dalamnya terdiri atas 18 HTML tags. Sejak saat itu, setiap kali bahasa HTML merilis versi teranyarnya selalu ada tag atribut atau tag modifikasi terbaru berdasarkan HTML Animal Referencing memiliki Mozilla Developer Network. Untuk saat ini ada 140 HTML tag, meskipun sebagainya sudah usang dan tidak didukung oleh versi terbaru dari browser itu sendiri. Perkembangan upgrade HTML itu sangat mencolok pada tahun 2014. Nah, hasil adalah pengenalan HTML5 pada upgrade tersebut. Terdapat semantik beberapa pemberitahuan arti dari kontennya sendiri seperti artikel, header, dan footer. Nanti kita akan mengimplementasikan satu-satu sintak tersebut ya. Oh iya, nanti kita langsung aja ke tutorial dasarnya HTML untuk langsung aja belajar. Kita hari ini untuk pengenalan saja HTML dan sejarah singkatnya. Dan terlebih dari itu, HTML ini sering kita lihat di nggak sering sih, semua dari website itu menggunakan HTML seperti Facebook, Twitter, Google, dan lain sebagainya, dan website-website yang pernah kalian kunjungi seperti blog atau WordPress. Mereka pada dasarnya mereka menggunakan kalau misalnya websitenya statis ya, dia menggunakan HTML. Tapi kalau misalnya websitenya dinamis seperti membuat program web, mereka menggunakan PHP biasanya, PHP, atau dia menggunakan framework seperti CI, Code Editor, atau Laravel, atau Y, ada yang lainnya. Kalau seperti JavaScript bisa juga menggunakan. Sekarang baru-baru ini JavaScript sangat viral, meledak di pasaran karena kebutuhannya berubah, karena JavaScript sekarang udah bisa berjalan di sisi server. Kalau dulu mereka nggak bisa, dia bisa menggunakan di sisi klien aja. Sekarang dia bisa juga ke sisi server dengan menggunakan Node.js. Kita mungkin akan belajar Node.js kapan-kapan ya, JavaScript. Tapi terlebih dahulu kalau kita menggunakan web developer, intinya kita akan belajar dasarnya terlebih dahulu, yaitu HTML. Walaupun HTML bukan pengembangan, bukan program ini ya, tapi satu-satu dulu. Kan ya, kita lama-lama dulu. Adapun kelebihan dari dan kekurangan HTML adalah bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Ya, benar. Kalau kalian cari di Facebook, banyak komunitas Facebook yang membahas tentang HTML dan tutorial HTML yang lain. Banyak di Google aja, banyak tutorialnya. Dijalankan secara alami di setiap web browser. Ya, benar. HTML bisa berjalan di browser saja, tapi nggak bisa buka di Word,
Microsoft Word nggak bisa, Microsoft Excel nggak bisa. Dia memang berjalan di web browser. Memiliki learning curve yang mudah, ya benar. Open source dan sepenuhnya gratis, ya benar. Yang ini gratis. HTML, bahasa markup yang rapi dan konsisten, ya. Dia menggunakan beberapa aturan-aturan seperti sintak pembuka dan sintak tutup. Kita akan belajar itu. Dan standar resmi maintain oleh Worldwide Constant with YC. Oke. Mudah terintegrasi dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js. Ini PHP untuk kita untuk mempelajari program PHP, dan Node.js ini sistemnya berbasis JavaScript yang saya bisa JavaScript-nya bisa berinteraksi dengan sisi server, tidak hanya sisi klien. Kekurangannya paling sering digunakan untuk halaman web statis, ya kata saya tadi, web statis, karena dia tidak menggunakan database atau data server. Jadi websitenya ya begitu-begitu aja. Tapi kalau misalnya mau diupdate atau mau artikel, ya kalian harus bikin dari awal gitu. Gak enaknya kalau misalnya kita mempunyai konten baru terus mau ditambahin kontennya atau mau di-upgrade, dia harus membuat HTML atau mengedit HTML yang dulu. Untuk HTML tidak memungkinkan unsur menjalankan logic. Nah, ini poinnya, HTML tidak bisa menggunakan logic. Lebih tepatnya HTML ini adalah pola sebuah web untuk kita memasukkan logik, tetapi logiknya nanti kita implementasikan dengan PHP atau JavaScript. Contohnya nanti kita akan belajar. Alhasil semua halamannya harus dibuat terpisah meski menggunakan elemen yang sama seperti header dan footer. Ya, tentunya nggak enaknya kalau HTML, dia kalau misalnya kita membuat page lain seperti ada home dan ada beranda atau yang lain atau kontak, dia harus membuat page baru dan membuat ulang header dan footernya serta artikel di dalamnya. Dia harus bikin baru, atau bisa diduplikat atau langsung diedit bisa juga. Tapi nggak enaknya servernya atau penampung dari hostingnya agak berat kalau misalnya static. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan belajar itu semua. Fitur-fitur baru tidak bisa digunakan secara cepat di sebagian browser. Ya, soalnya dia harus mengimplementasikan dengan program-program yang lain. Terkadang perilaku browser sudah susah untuk diprediksi, misalnya browser lama tidak sesuai render tak lebih baru. Ya, kayak browser kan ada banyak nih, Google, Mozilla, Firefox, Opera, UC browser. Mereka terkadang berbeda-beda ini ya, cara merender dan mengeksekusi dari sintak-sintak HTML. Mereka kadang berbeda-beda, kadang misalnya padding dan headernya tidak sama, kadang marginnya kadang kelebaran, ada juga kadang ada format-format yang di support Opera dan Google Chrome support, kadang di Opera enggak gitu. Tapi terlebih dari itu, kita akan menggunakan Google Chrome biar render HTML-nya sama hasilnya ya. Oke. Kalau kita ingin membuat website yang developer web, itu kita minimal ya mempelajari 3 hal: HTML, CSS, dan JavaScript. CSS gunanya apa? CSS adalah gunanya untuk membuat style, atau lebih tepatnya buat tema atau mempercantik website. Seperti itu. Untuk mengatur backgroundnya, warna teks, spacing, animasi, itu semuanya ada di CSS. Jadi kalau kita membuat HTML, pastikan ada CSS-nya. Itu 2 aja udah jadi website. Udah hanya 2 aja, tapi itu website statik ya. Tapi kalau website statik juga sudah termasuk web sih sebenarnya. Dan kalau untuk tambahannya, kita gunakan JavaScript dasar. JavaScript dasar ini gunanya dengan kita menggunakan HTML dan CSS itu juga bisa, tetapi kalau lebih baiknya kita gunakan JavaScript sebagai otak dari website itu. Jadi akan membuat fungsi logik yang membuat website kita tuh seperti
lebih cerdas lah begitu. Misalnya ini membuat membuat form yang tidak boleh kosong gitu, ada pemberitahunya form tidak boleh kosong gitu. Jadi biar menggunakan pintar aja, kalau menggunakan JavaScript biar lebih bagus. Tapi kalau kalian misalnya bikin website sederhana atau tugas kuliah atau tugas sekolah kah, udah anak SMK TI atau komputer, jurusan komputer, HTML CSS udah cukup. Tapi insya Allah kita akan mempelajari CSS dan JavaScript kalau kita sempat ya. Oke, ya begitu saja untuk sekian hari ini. Untuk video tutorial selanjutnya saya akan ngasih tutorial sederhana yang memperkenalkan sintak HTML dasar ya. Oke, ditunggu aja video tutorial selanjutnya. Bye bye.